Zumala yaitu Saluna dibuka aja Mbak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi di program Masjid Peradaban Nasihat Maghribiyah dengan tema Tafsir Juz Amma Surat An-Naba ayat 11 hingga selesai. Barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang kami hormati dan juga kami ta'zimi, yaitu Syekhuna Al-Ustaz Hendri Waliullahi Hafizahullah taala, yang kami sendiri tidak mengira ternyata beliau turut serta hadir di majelis ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada beliau dan juga usaha beliau dalam beramal. Teman-teman sekalian, tidak ada yang patut kita ucapkan di awal kita berjumpa seperti ini selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita bisa berkumpul, berjumpa, saling diskusi terkait tema-tema yang Masya Allah setelah kami mendengar penjelasan Ustadz kami, dan ini tema-tema yang memang penting untuk kembali kita ingatkan diri kita atasnya, dan juga penting untuk kita murojaah bersama-sama. Dan bahkan beliau berpesan ketika minta kami menggantikan sementara waktu di kajian tafsir Juz Amma ini, beliau menginginkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang Masya Allah ini sebuah visi yang luar biasa sekali. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkahi, pertemuan yang menjadi hujah kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kita telah melaksanakan salah satu syariat di antara syariat-syariat yang mulia, dan juga apa yang kita ilmui atau apa yang kita miliki sedikit dari apa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita, itu telah kita sampaikan. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, dan juga segenap umat beliau yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian yang berbahagia, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Naba, yang mana surah ini di awal-awal ayatnya Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kondisi orang-orang musyrik atau orang kafir yang mempersoalkan atau mempertanyakan tentang kebenaran hari kiamat. Dan Allah Azza wa Jalla sebelum membantah tentang hal tersebut, Allah Azza wa Jalla mengungkapkan banyak sekali kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita di dunia. Di antara di ayat yang ke-10, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Jadi mulai ayat 6 sampai ayat ke-16, Allah Azza wa Jalla menceritakan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia. Yang pertama berupa wa ja'alna al-laila libasa, yaitu Allah jadikan malam itu sebagai penutup, sebagai pakaian bagi kita. Ini sudah dibahas oleh Ustaz Hendri Waliullahi Hafizahullah taala. Masuk ke ayat berikutnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna an-nahara ma'asya. Setelah sebelumnya menyebutkan tentang malam, Allah menyebutkan tentang waktu siang. Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya waktu siang itu Allah jadikan sebagai ma'asya, tempat untuk mencari atau tempat untuk waktu untuk mencari mata pencaharian. Kita tersebar di muka bumi untuk mengerjakan berbagai kegiatan, baik yang bermanfaat bagi kita di dunia maupun bermanfaat terlebih-lebih bermanfaat bagi kita di akhirat. Bukankah kita tahu bersama bahwasanya akhirat itu adalah negeri amal, negeri memanen amalan-amalan kebaikan kita selama di dunia. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan waktu siang ini sebagai ma'asya, sebagai mata pencaharian kita, sebagai tempat untuk mencari penghidupan kita, baik penghidupan kita di dunia terlebih-lebih penghidupan di akhirat, maka hendaknya kita hendaknya menanam sesuatu yang kita bisa banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada. Kemudian Allah Azza wa Jalla membangunkan untuk kita di atas kita itu 7 langit atau 7 langit, yang mana Allah Azza wa Jalla jadikan darinya
turunkan dari langit tadi atau awan-awan tadi ma'an sajjaja, yaitu air yang berlimpah ruah. Ini merupakan nikmat Allah, selain nikmat yang berupa waktu malam untuk kita jadikan tempat istirahat, kemudian waktu siang kita juga jadikan untuk mencari mata pencaharian atau penghidupan kita baik di kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemudian Allah Azza wa Jalla masih melimpah ruahkan kepada kita berupa air yang turun dari langit, gratis semuanya. Bisa dibayangkan kalau misalnya Allah memberikan tarif tertentu misalnya untuk kita, ketika air turun dari langit, kemudian kita mandi dari air tadi, atau kita mengambil air tadi sebagai minuman, mengambil air tadi sebagai minuman ternak, kemudian untuk mengairi tanaman dan lain sebagainya. Bayangkan kalau misalnya itu ditarif semuanya. Allah Azza wa Jalla jadikan hal tersebut sebagai apa? Sebagai sesuatu yang kita harus membayarnya. Setiap air satu gelas dibayari katakanlah sebagaimana harga air mineral gelasan yang kita ketahui bersama, misalnya Rp500. 500, ambil yang paling murah Rp500 saja. Satu gelas Rp500. Bayangkan kalau misalnya sehari kita menghabiskan 1,5 liter air misalnya, maka bisa dibayangkan berapa ratus ribu yang kita keluarkan untuk membayar nikmat Allah Azza wa Jalla berupa air tadi. Tapi Allah Azza wa Jalla jadikan air tadi melimpah ruah dari atas langit, kemudian turun untuk apa? Sebagai penghidupan kita. Ini Allah Subhanahu wa taala masih sebutkan nikmat-nikmatnya. Kemudian apa? Wa ja'alna sirajan wahaja, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Dengannya atau dengan air yang melimpah ruah tadi, maka Allah Azza wa Jalla tumbuhkan darinya biji-bijian, linukhrija bihi habba wa nabata, yaitu Allah jadikan atau tumbuhkan dengan air tadi biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan. Setelah air menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka biji-bijian dan juga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Setelah Allah Azza wa Jalla dari ayat ke-6 sampai ayat ke-16 ini menyebutkan banyak sekali nikmat-nikmat yang kita nggak bisa mungkiri. Allah jadikan hujan, kita nggak bisa mungkiri. Allah jadikan malam sebagai tempat istirahat kita juga nggak bisa mungkiri. Yang mana kalau kita balik misalnya, waktu siang kita sebagai istirahat, waktu malam kita sebagai mencari penghidupan, maka tubuh kita, metabolisme tubuh kita akan rusak. Dan ini diakui oleh semuanya, oleh semua orang. Bahwasanya ketika dia membalik waktu tidurnya misalnya, dia pengen tidur di waktu siang saja. Sementara waktu malam dia bekerja full misalnya. Maka lama-kelamaan tubuhnya akan tidak terbiasa. Kenapa? Karena sebelumnya, karena kodratnya Allah Azza wa Jalla jadikan waktu malam sebagai waktu untuk libas, sebagai tempat untuk istirahat, atau waktu siang sebagai tempat untuk mencari penghidupan, baik penghidupan di dunia maupun terlebih-lebih penghidupan di akhirat. Setelah menyebutkan nikmat tadi, setelah menyebutkan semua nikmat tadi, nah ada di antara hamba-hamba Allah yang kufur dan juga ada di antara hamba Allah yang syukur. Ketika hamba Allah Azza wa Jalla kufur, maka dia sadar nikmat tadi tidak gratis dalam tanda kutip. Bukan kita diperintahkan untuk membayar senilai berapa rupiah atau berapa puluh juta dengan nikmat-nikmat tadi, tapi ada harga yang harus kita bayar ketika di dunia. Ada harga yang harus kita bayar ketika di dunia. Supaya ketika Allah Azza wa Jalla bertanya tentang nikmat tadi di akhirat, kita bisa menjawabnya. Dengan apa? Dengan amalan-amalan kebaikan kita. Dengan amalan-amalan kebaikan kita. Makanya Allah Azza wa Jalla menceritakan di ayat ke-17 sampai ayat ke-20 berita tentang hari kebangkitan. Bayangkan, dari loncat setelah menyebutkan tentang nikmat-nikmat tadi, kemudian Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya hari kemudian. Yang mana hari kemudian ini pasti akan terjadi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti akan terjadi. Wa inna sa'ata la'atiyah. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Kemudian Allah menceritakan bagaimana kondisi di hari kiamat tadi. Wa yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari di mana ditiupkan sangkakala, lalu kalian datang dalam keadaan berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan dibukakanlah langit maka terbentanglah beberapa pintu. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, kemudian dijalankanlah gunung-gunung tadi maka menjadi fata morgana. Setelah Allah Azza wa Jalla menyebutkan nikmat-nikmat yang besar di muka bumi, Allah Azza wa Jalla sebutkan bagaimana kedahsyatan hari kiamat tadi, dan masih dikaitkan dengan nikmat yang kita saksikan besar di muka bumi. Misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan Allah memperjalankan gunung-gunung tadi, yang sebelumnya dikatakan bahwasanya gunung tadi sebagai apa? Sebagai pasak di muka bumi. Sebagai sesuatu yang Allah jadikan supaya bumi ini tidak goncang. Makanya Syekh Sa'di mengatakan dalam tafsirnya,
tumsikul ardo li'alla tattariba bikum wa tamid. Yaitu Allah Azza wa Jalla jadikan Al-jibal ini, gunung ini sebagai apa? Sebagai penahan bagi bumi supaya tidak goncang. Sehingga kalian bisa tergelincir atau kebingungan atau terombang-ambing dan lain sebagainya. Setelah Allah menceritakan demikian, di hari kiamat gunung ini Allah jalankan semuanya. Ini menunjukkan betapa kengerian hari kiamat kelak. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lainnya ketika menceritakan tentang goncangan bumi ketika hari kiamat ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan dan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Zalzalah, yaitu apa? Dan manusia saling noleh satu sama lainnya untuk saling bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi saat ini? Ini menunjukkan betapa kengerian hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan setelah menceritakan tentang hari kebangkitan, maka hal berikutnya yang pasti akan terjadi adalah tentang hari pembalasan. Yaitu sama terjadinya juga terjadi di hari kiamat, rentetan peristiwa di hari kiamat, yaitu tentang apa? Tentang balasan bagi orang-orang yang kufur atas nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka. Setelah Allah berikan kepada kita berupa telinga, berupa mata, kemudian berupa air, semuanya tadi, lalu tidak menjadikan mereka sadar bahwasanya hal tersebut ada penciptanya, hal tersebut ada zat yang menciptakan itu untuk mereka semua, atau zat yang menjadikan hal tersebut bagi kemudahan bagi kita semuanya, maka balasan bagi orang-orang yang durhaka seperti ini apa? Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Lit-taghina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang melampaui ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda yang melanggar batasan-batasan yang Allah Azza wa Jalla berikan, pemuda-pemuda yang melakukan keharaman-keharaman, pemuda-pemuda yang tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, semua terkena ke dalam ayat atau ancaman ayat ini. Dan kita sebagai seorang pemuda seperti ini, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat yang justru yang kita dapat nikmat tadi jauh lebih banyak dibandingkan nikmat-nikmat bagi orang atau generasi tua dalam tanda kutip. Mereka yang sudah lemah tubuhnya, mungkin mereka punya hujah untuk mengatakan, ya Allah, saya waktu itu tidak bisa sholat dengan tegak atau tidak bisa melaksanakan sholat dengan normal karena tubuh saya lemah, renta misalnya. Tapi seorang pemuda, seorang yang masih kuat badannya, kuat fisiknya, terus kuat raganya, masih bisa berlarian sana kemari, kemudian tidak menjalankan ketaatan, maka tidak ada hujah lagi bagi mereka. Oleh karena teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang pemuda ini ketika membaca surah An-Naba ini atau Amma Yatasaalun ini, maka pelajaran penting bagi kita adalah apa? Adalah ketika kita menetapkan satu tujuan tertentu, maka tujuan yang paling agung dari tujuan yang kita canangkan adalah tujuan tentang akhirat. Jadi bagaimana supaya kehidupan kita nanti di akhirat selamat, atau kita diselamatkan dari Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari api neraka. Nah, itulah tujuan dari sebaik-baik tujuan. Jadi kalau tujuan kita sekedar untuk menyambung hidup, sekedar untuk mohon maaf mengumpulkan makanan, sekedar untuk mengumpulkan minuman, sekedar untuk meraih tujuan-tujuan duniawi, kebahagiaan, pujian-pujian, popularitas dan lain sebagainya, maka ketahuilah kehidupan kita 60 tahun di dunia akan sia-sia. Maka sebagai seorang pemuda, sebagai agen peradaban di muka bumi ini, alangkah baiknya ketika kita menetapkan atau mencanangkan sebuah tujuan, tetapkanlah yang mana tujuan tadi apa? Bisa menjadikan kita tersenyum bangga kelak di akhirat. Yang mana kondisi orang-orang yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka mereka kelak kembali bersama keluarga mereka di surga Allah Azza wa Jalla dalam keadaan masrur, dalam keadaan berbahagia. Oleh karena teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang pertama. Jadi ketika kita mencanangkan tujuan, canangkanlah tujuan yang mana kita bisa selamat dengannya. Yang mana dengan tujuan tadi kita bisa berhujah di hadapan Allah bahwasanya kita menggunakan nikmat yang Allah berikan tadi dari hal-hal di sekeliling kita maupun yang ada dalam tubuh kita untuk digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya kita melanggar ini, ya sudah, kita terkena ancaman dari ayat Allah Azza wa Jalla, lit-taghina ma'aba, yang mana tempat kembali yang buruk tadi lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, yaitu melampaui apa-apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita atau tetapkan untuk kita. Kemudian Allah mengatakan la yadzuquna fiha bardan wala syaraban labithina fiha ahqaba. Kemudian
mereka tinggal di dalamnya berabad-abad. Itu bagi balasan untuk orang-orang durhaka. Balasan apa? Neraka. Itu orang-orang yang durhaka kepada Allah, baik orang kafir maupun orang-orang fajir, maka masuk diancam dengan neraka. Untuk orang-orang fajir diancam dengan neraka. Kemudian untuk orang-orang kafir kekal selama-lamanya dalam neraka. Jadi jangan sampai sikap kita ini sebagian sikap orang-orang kafir. Sikap orang kafir tuh terang-terangan mereka tidak percaya dengan atau mengkufuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak meyakini bahwasanya nikmat tadi berkonsekuensi apa? Menjadikan perilaku mereka baik di hadapan Allah. Mereka nggak percaya demikian. Dan mereka nggak menjalankan demikian. Itulah orang-orang kafir. Dan jangan sampai seorang mukmin ketika mereka ngaku dengan lisannya sebagai seorang yang bersyukur atas nikmat Allah, kemudian mengagungkan kemudian mereka mengatakan menerima segala ketetapan Allah Azza wa Jalla, tapi tindak tanduknya, perilakunya justru berseberangan. Terlebih masa muda. Jangan sampai apa? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan yang 5 sebelum yang 5. Rasulullah SAW menyebutkan, setelah menyebutkan tentang masalah kehidupan dan kematian, Rasulullah menyebutkan syababaka qabla haramik. Yaitu apa? Waktu mudamu sebelum datangnya masa tua. Betapa banyak orang yang ketika tuanya, maka mereka mengatakan laitas syababa ya'udu yauman. Duhai kiranya waktu mudanya kembali suatu hari. Dan ini nggak mungkin. Kalau bahasa Arab pakai laita, maka ini sesuatu yang tamanni, satu harapan yang sia-sia. Sesuatu yang mustahil terjadi atau akan sangat sulit terjadi. Atau bahkan nggak mungkin terjadi. Ini pakai laita. Maka ketika kita nanti di masa tua, jangan sampai kita mengatakan laitas syababa ya'udu yauman. Duhai kiranya waktu muda itu kembali. Loh, dulu waktu muda, kemana aja kita? Dulu waktu kita masih kuat-kuatnya untuk beribadah kepada Allah, kemana saja kita? Padahal Allah Azza wa Jalla sudah menyediakan kepada kita nikmat yang sedemikian banyak. Baik yang ada di sekitar kita maupun yang ada dalam diri kita. Semuanya nikmat Allah Azza wa Jalla diberikan kepada kita, lalu kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak salah kalau nantinya Allah Azza wa Jalla nuntut di hadapan kita, loh nikmat yang tadi sudah tegak hujah di hadapan kita, tersedia segala macam perangkat yang kita gunakan untuk belajar, misalnya ada laptop, ada HP, dan lain sebagainya. Nanti kita hujah di hadapan Allah, saya nggak bisa belajar ya Allah, nggak mungkin. Saya nggak bisa belajar Islam ya Allah, nggak mungkin. Saya nggak kuat untuk untuk datang ke majelis, nggak mungkin. Karena sekarang ini, terlebih di musim pandemi ini, majelis justru yang datang di hadapan kita. Ima kita menolaknya, ima kita menerimanya. Kalau kita menolaknya, ya sudah. Ketika kita menolaknya, kita menutup waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah dengan belajar. Tapi kalau kita menerimanya dengan baik, maka kita memaksimalkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini. Kita melihat nikmat-nikmat Allah yang turun kepada kita ini sebagai apa? Sebagai alat untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla juga berfirman bahwasanya pendengaran kita, penglihatan kita, kemudian hati kita ini setiap darinya akan akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai telinga kita yang mendengar akan nikmat Allah yang sedemikian banyaknya, kita bisa mendengar tentang suara dan lain sebagainya, jangan sampai ini menjadi justru menjadi penentang kita kelak di hadapan Allah. Kemudian mata kita jangan sampai digunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lisan kita juga jangan sampai untuk mengucapkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih hati kita. Jadi hati ini penentu di zaman pandemi ini, hati sebagai indikator. Apakah seorang menerima dengan baik hujah yang Allah Azza wa Jalla sampaikan untuk mereka di muka bumi ini atau enggak? Kalau misalnya hati kita terbuka, kita akan membuka diri untuk belajar Islam, membuka diri untuk belajar di hadapan para guru, kemudian menerima nasihat-nasihat mereka, kemudian menerima nasihat-nasihat dari Al-Quran, membaca tafsir dan lain sebagainya. Kalau hatinya menerima, kalau hatinya terbuka. Sebaliknya hati yang tertutup, sekalipun lisannya mengaku sedemikian baiknya, lisannya lisannya memoles dirinya dengan sebegitu baiknya, kalau hatinya nggak membuka, tidak akan pernah membuka diri untuk kebaikan. Terlebih sekali lagi untuk para pemuda dan juga pemudi. Jadi jangan sampai umur kita ini justru menjadi Justru menjadi hujjatun alaina. Itu sebagai Sebagai hujjah atas kita, yang mana ini justru menjadi pemberat kita kelak di hari kiamat. Baik, kemudian selain itu di antara kengerian hari kiamat yaitu neraka Allah dan neraka yang Allah Azza wa Jalla sediakan untuk orang-orang yang ingkar kepadanya, yaitu illa la yazuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya. Ya, jangan mikir neraka ini enak, panasnya cuma sementara misalnya. Sebagaimana dugaan orang-orang Yahudi yang mana mereka ketika dikabarkan tentang neraka Allah, maka mereka itu mengatakan, kami ini nginep di neraka cuma berapa hari, ayyam ma'dudah. Cuma hari berbilang paling 3-2 hari. Jangan sampai demikian. Karena bayangkan kalau sehari dibandingkan di dunia, ribuan tahun di dunia,
Maka ini justru kengerian bagi kita. Seolah-olah sehari dikabarkan sehari, tapi apa? Tapi itu laksana 1000 hari ketika di dunia. Lawang 60 tahun kita hidup di dunia, jarang kita bisa bersahabat, terlebih ribuan tahun di dunia dengan apa? Diisi siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan illa hamiman wa ghassaqo, selain air yang mendidih dan juga nanah. Jadi minuman kita di akhirat kelak, Allah musta'an, nauzubillah min dzalik, yaitu apa? Yaitu air yang mendidih dan juga nanah. Jazaa'u wifaqo, sebagai balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Ketika di dunia mereka tidak takut kepada hisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, ketika di dunia mereka juga mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Yaitu catatan amalan manusia. Fadzuqu falan nazidakum ala adzaba, maka rasakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, falan nazidakum illa adzaba, tidaklah kami menambah atas kalian kecuali azab yang teramat pedih kepada kalian. Maka kata Syekh Sa'di, ini peringatan terbesar di ayat ini, bagian yang bisa digarisbawahi. Beliau mengatakan wa hadhil ayah asyaddul ayati fi syiddati adzabi ahlin nar ajaranallahu minha. Ayat ini menjadi teguran keras. Nah, ayat yang paling keras dalam menjelaskan tentang masalah apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah mengatakan falan nazidakum apa? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah wahai orang-orang yang mendustai firman Allah, falan nazidakum illa adzaba, tidaklah kami menambah untuk kalian kecuali hanyalah siksa. Kalau di dunia ini kita masih bisa berharap. Ada masa bahagia, ada masa sedih. Ketika kita sedih di dunia, maka ada masa bahagia. Tapi untuk orang-orang ingkar kepada Allah ini, Allah mengabarkan kepada fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah. Nah, kalau di dunia kita bisa berharap, oh sekarang sedih, mungkin besok akan bahagia. Tapi Allah langsung mengabarkan, sudah nggak ada harapan lagi bagi kalian. Falan nazidakum illa adzaba. Kami nggak akan nambah apapun untuk kalian, kecuali apa? Kecuali azab yang semakin hari semakin terasa pedih. Kalau orang, apalagi azab apalagi yang lebih pedih daripada seseorang yang sudah diputuskan harapannya dia nggak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Itu adalah azab yang teramat pedih. Kalau azab neraka saja itu memang pedih, tapi azab yang lebih pedih dari itu adalah azab yang Allah berikan kepada orang, kemudian Allah tetapkan orang tadi, dikabarkan di awal sudah sama Allah mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan sama sekali, atau dengan kata lain kamu akan senantiasa mendapatkan azab dari kami dari hari ke hari. Ini lebih pedih dibandingkan ketika Allah mengabarkan apa? Tentang azab. Makanya tidak salah kalau Syekh Sa'di mengatakan fahadhil ayat, maka ayat ini menjadi ayat yang menegur keras tentang azab bagi orang-orang yang mendustai firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita bisa rangkum dari semua penjelasan di awal nikmat Allah, kemudian Allah sebutkan tentang kengerian hari kebangkitan, kemudian tentang apa? Tentang bagaimana kengerian neraka, maka kita simpulkan beberapa hal, teman-teman sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah. Yang pertama, ketika menentukan tujuan, tetapkanlah tujuan yang mana kita bisa bahagia dengan hal tadi, terlebih kebahagiaan di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, jangan menentukan tujuan yang remeh-remeh. Kalau seorang muslim menentukan tujuan besok misalnya, oh saya besok ini pingin apa? Menambah kuantitas perut saya supaya bisa makan kuat, supaya bisa makan lebih banyak. Kalau tadi 1 piring, saya besok pengen bisa makan 2 piring. Maka ini sebuah harapan yang apa? Yang sia-sia, bukan yang sia-sia ya. Harapan yang remeh-temeh, dan itu hal tersebut hendaknya dihindari sebagai seorang pemuda muslim. Pemuda muslim itu apa? Orientasinya bukan lagi hal-hal yang remeh-remeh seperti ini. Kalau orientasinya hanya hal-hal yang remeh seperti ini, maka apa? Maka dia bukan apa? Memiliki ciri khas karakteristik sebagai seorang muslim sejati. Pemuda muslim itu harus menentukan tujuan yang orientasi jauh ke depan. Jadi kalau misalnya seorang muslim tujuannya cuma sekedar, mohon maaf perut dan di bawah perut, maka apa? Orientasi tersebut adalah orientasi yang sempit, Jadi orientasi seorang muslim, seorang pemuda muslim harus jauh ke depan. Saya pengen besok misalnya saya bisa memahami 1 ayat Allah Subhanahu wa taala. Besoknya lagi saya bisa, atau bulan depan saya bisa memahami setelah 1 ayat, 2 ayat Allah. Kemudian saya pengen mengamalkan setiap harinya 1 ayat atau 1 hadis Nabi SAW. Itu orientasinya. Kenapa? Dia sadar bahwa saya dengan orientasi yang besar seperti ini, amalannya akan senantiasa langgeng. Seseorang itu yang bisa menyebabkan apa? Menyebabkan dia malas menjalankan sesuatu, kemudian dia mandek dari sesuatu, itu 2 hal.
Yang pertama dia apa? Orientasinya terlalu sederhana. Terlalu sederhana. Jadi kalau misalnya seseorang meniatkan besok saya bisa makan 2 piring, besok bisa makan dua piring. Maka apa? Ketika dia sudah makan 2 piring ya sudah, nggak ada lagi tujuannya yang besar. Tapi kalau tujuannya jauh ke depan, saya nanti di akhirat pengen hidup yang berbahagia, maka apa? Ketika besok dia beramal dengan satu amalan, maka apa? Dia akan semakin kurang. Oh, boleh jadi besok saya tidak dimatikan dalam keadaan baik. Saya harus berusaha untuk lebih baik lagi besoknya, sampai nanti dia apa? Bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu satu di antara 2 hal yang menyebabkan seseorang apa? Seorang pemuda muslim apa? Tidak mandek dalam beramal. Jadi orientasinya tentukan orientasi yang jauh sekali, yaitu orientasi akhirat. Demikian kurang lebihnya nasihat maghribiyah pada pertemuan kali ini. Dan bukan sisanya, nanti mungkin akan diulang lagi Ustaz Hendri oleh Lensa sebagai pembenar dari apa yang kami sampaikan tadi, dan juga sebagai pelengkap, jauh melengkapi dari apa yang kami jelaskan tadi. Demikian kurang lebihnya kami serahkan kepada panitia. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz atas penyampaian ilmunya. Semoga kita semua beristiqomah untuk belajar menuntut ilmu agama yang hak ini. Pengumuman bagi teman-teman, insya Allah tanggal 16 Oktober bertepatan pada hari Sabtu, insya Allah Masjid Berhadapan akan mengadakan takbir akbar yang bertema peran Syekh Nasruddin Albani dalam Isbatul As-Sunnah dan menjawab komentar miring para hater. Insya Allah akan pembicaraannya yaitu Syekh Dr. Ridho Ibrahim Satraji Al-Urdi Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah dosen pasca sarjana ilmu hadis di Islamic of Minnesota, Amerika, dengan penerjemah atau moderator Ustadz Hendrisa Walid Hafizahullah Ta'ala, yaitu founder pesantren teknologi. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri di acara tabligh akbar kami, bisa klik tautan berikut insya Allah. Bisa klik tautan yang kami kirimkan di chat. Baik Ustaz, izin jazakallahu juga kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita tetap istiqomah untuk menjalankan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Akhirul da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.